Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang diwarnai keputusan kontroversial wasit. Uzbekistan tampil menggigit dan lebih dominan dalam penguasaan bola di babak pertama. Mereka tercatat melepaskan total 11 tembakan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang dan bisa diblok oleh Hernando Ari, namun ada pula tembakan yang membentur mistar gawang yaitu tendangan yang dilepaskan oleh Abdurrauf Buriev. Walaupun tidak banyak tembakan tepat sasaran, namun skema serangan Uzbekistan cukup membuat Timnas Indonesia U23 kesulitan. Garuda Muda sendiri coba memberikan ancaman balik. Aksi individuitan Sulaiman sempat merepotkan lini pertahanan Uzbekistan. Selain itu, Garuda Muda hanya bisa memberikan ancaman lewat skema lemparan panjang Pratama Arhan yang semuanya bisa diredam. Sebagai tim yang lebih dominan di babak pertama, Uzbekistan yang justru melakukan pergerakan berupa pergantian pemain. Husain Norcaev dan Jasurbek Jaloliddinov masuk ke lapangan sebagai tenaga baru. Begitu babak kedua dimulai, Uzbekistan langsung menekan dengan kuat. Pada menit ke-58, Jasurbek Jaloliddinov melepaskan tembakan dari jarak sekitar 35 meter. Tendangannya masih menyamping di sisi kiri gawang, di balik tekanan-tekanan yang terus dihadapi oleh Timnas Indonesia U23, Garuda Muda bisa mencetak gol di menit ke-61. Kemelut di depan gawang bisa dimaksimalkan lewat tendangan keras Muhammad Ferrari. Timnas Indonesia U23 sudah sempat merayakan gol tersebut namun kemudian wasit Shen Yinhao memutuskan membatalkan gol itu karena Sananta dinyatakan offside tipis dengan sedikit bagian kakinya melewati garis batas offside. Belum selesai kekecewaan Timnas Indonesia U23 karena gol dianulir. Uzbekistan lalu menghukum Garuda Muda di menit ke-68. Norcaev berhasil menyelesaikan umpan silang Muhammad Qodir Hamraliev. Setelah kebobolan, Uzbekistan makin semangat menekan Timnas Indonesia U23. Sejumlah peluang emas mereka dapatkan dan sempat beberapa kali bola membentur tiang. Di menit ke-84, Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Rizky Ridho terkena kartu merah langsung. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Jasurbek Jaloliddinov saat membuang bola. Bermain dengan 10 orang, Timnas Indonesia U23 makin ditekan Uzbekistan. Uzbekistan lalu bisa menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-86. Gol kedua Uzbekistan lahir dari gol bunuh diri Pratama Arhan yang berusaha membuang bola namun malah mengirim bola ke dalam gawang. Injury time babak kedua berjalan selama 16 menit. Timnas Indonesia, 23 berusaha untuk mencari gol balasan namun lebih banyak tertekan. Uzbekistan menang 2-0 di akhir laga. Laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024, diprediksi bakal dipenuhi suporter tim Merah Putih. Pelatih Serigala Putih Timur Kapadze, mengakui bahwa dirinya merasa tak gentar dengan kehadiran penggemar lawan. Pelatih berusia 42 tahun itu pun mengaku sudah memiliki strategi untuk mengatasi perlawan Timnas Indonesia U23. Selain itu Timur Kapadze mengaku sudah memiliki strategi untuk mengatasi perlawanan Timnas Indonesia U23. Dia juga memastikan bahwa anak asuhnya siap tempur dan tak gentar dengan kehadiran supporter skuad Garuda Muda yang akan memadati stadion. Kami bekerja seperti biasa. Kami memiliki strategi untuk menghadapi Indonesia, dan kami akan berusaha menerapkannya dalam pertandingan. Itu stadion yang dipenuhi fans Indonesia tidak akan berdampak pada kami karena kami memiliki pengalaman bermain di depan banyak orang, ujar Timur Kapadze. Siapapun yang memenangkan laga semifinal ini punya dua keuntungan yang istimewa. Pertama, Indonesia U23 maupun Uzbekistan U23 berpeluang untuk menjadi juara Piala Asia U23 2024. Kedua, tiket Olimpiade Paris 2024 dipastikan bakal didapat tim yang lolos ke final. Sementara tim yang kalah masih punya peluang untuk tampil di event olahraga terbesar 4 tahunan tersebut melalui perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 dan babak playoff. Elkan Bagot telah melakoni laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris 2023-2024 atau League One selagi Timnas Indonesia U23 memiliki 2 laga lagi di Piala Asia U23 2024. Bagi Elkan Bagot, ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol Rovers.
Dengan demikian, dia tidak memiliki agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai pada 30 Juni 2024 mendatang. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 masih berlaga di Piala Asia U23 2024 dan akan melakoni laga semifinal menghadapi Uzbekistan pada malam nanti. Skuad Garuda Muda setidaknya masih memiliki 2 laga di kompetisi ini karena mereka akan tampil di final jika menang atau melakoni laga perebutan tempat ketiga jika kalah dari Uzbekistan. Ada kemungkinan Elkan Bagot memperkuat Timnas U23 Indonesia sesudah turnamen Piala Asia U23 AFC 2024. Hal ini mungkin terjadi jika Garuda Muda kalah di semifinal dari Uzbekistan dan juga kalah dalam playoff posisi ketiga kontra Jepang atau Irak. Dengan demikian, Timnas U23 Indonesia harus tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 kontra wakil Afrika, Guinea. Dalam laga ini, Timnas U23 Indonesia bisa memanggil Elkan Bagot karena skuad yang didaftarkan bisa jadi berbeda dengan Piala Asia U23 FC 2024.